بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang mana syarah atau penjelasannya kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bapak Ibu, kita masih di pembahasan tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mana kita sudah membahas dua kaidah, yaitu kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama itu mengenai kewajiban kita terhadap nas-nas Alkitab dan As-Sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu bahwa kita harus menetapkan maknanya sesuai zahirnya. Kemudian kaidah yang kedua itu berkaitan dengan nama-nama Allah yang terdiri dari 4 cabang kaidah tersebut. Yang pertama yaitu bahwa nama Allah itu semuanya husna. Kemudian yang kedua bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kemudian bahwa nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan syarak atau wahyu, bukan berdasarkan akal. Dan yang keempat bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah itu sendiri dan mengandung sifat ya di dalam nama tersebut, dan memiliki dampak ya, kalau dia sifat yang muta'addi. Dan sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga, al-qaidatu tsalitsah fi sifatillah. Kaidah yang ketiga ini terkait dengan sifat-sifat Allah. Kalau yang kedua itu berkait dengan nama-nama Allah, maka yang berikutnya, yang ketiga ini terkait dengan sifat-sifat Allah. Wa tahtaha furu'un aidan. Dan di bawah dari kaidah yang ketiga ini juga memiliki cabang-cabang, yaitu 4 cabang. Dan insyaallah kita akan bahas hanya cabang yang pertama saja pada kesempatan ini. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, sifatullahi kulluha 'aliyan. Sifat-sifat Allah itu semuanya ali, yaitu maha tinggi. Sifatu kamalun wa madhun, sifat yang sempurna dan terpuji. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada sifat kurang di dalamnya dari arah manapun ya, tidak ada sifat kurang dari arah manapun. Kal hayah, seperti sifat hidup, ini adalah sifat yang sempurna ya, kalau Allah itu bersifat al-maut, mati, maka itu sifat yang kurang ya. Jadi tidak mungkin kita tetapkan untuk Allah ya. Wal ilm, dan sifat ilmu, sifat mengetahui ya, ini adalah sifat yang sempurna ya. Lawannya adalah al-jahl ya, atau bodoh. Wal qudrah, dan maha berkuasa ya, berkuasa. Lawannya adalah ajaz ya, lemah. Was sama', yaitu sifat mendengar. Lawannya adalah tuli. Jadi yang sama ini kita tetapkan kepada untuk Allah secara mutlak. Wal basar, dan sifat melihat. Lawannya adalah
ya, ama atau buta, al-ama ya. Wal hikmah wal rahmah, dan sifat hikmah dan sifat rahmah, ya, sifat maha bijaksana, ya, dan sifat mengasihi, ya, wal ulu, dan sifat ketinggian, ya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain dari hal tersebut yang menunjukkan sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la, walillahi masalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat yang maha tinggi, sifat yang tinggi, ya, li'anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatih, karena Rabb itu, Allah itu sebagai Rabb, dia sempurna, maka wajiblah kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau Rabb tidak sempurna, Rabb mati misalnya, atau Rabb bodoh, tidak tahu, atau tidak berkuasa, maka ini bukan sifat Rabb, ya. Itulah sifat yang mengandung kesempurnaan, di antara contoh-contohnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha, ya, apabila sifat itu mengandung kekurangan, la kamala fiha, tidak ada kesempurnaan di dalamnya, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka sifat itu, ya, adalah sifat yang dinafikan dari Allah, adalah sifat yang mustahil bagi Allah, ya. Kal maut, seperti sifat al maut, sifat mati, wal jahal, dan sifat bodoh, wal ajaz, atau sifat lemah, was samam, itu sifat tuli, wal ama, itu sifat buta, ya, wa nahwi dzalika, dan sifat-sifat yang semisal dengan itu yang menunjukkan kekurangan, li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqs. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukum orang-orang yang mensifati dirinya dengan sifat kekurangan itu. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Dan Allah sendiri telah membersihkan dirinya dari kekurangan-kekurangan yang disifatkan, yang mereka sifatkan kepada Allah dengan kekurangan-kekurangan tersebut, ya. Li'anna rabba, karena sesungguhnya Rabb itu la yumkinu an yakuna naqisan, karena Rabb tidak mungkin memiliki sifat yang kurang, ya. Li munafatin naqsi lirrububiyyah, karena bertentangannya sifat kekurangan itu dengan sifat rububiyah. Itulah sifat yang mengandung kekurangan, harus kita nafikan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sucikan Allah dari sifat-sifat tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, ada sifat yang dari satu sisi dia menunjukkan kesempurnaan, sedangkan di sisi lainnya dia menunjukkan kekurangan. Apa contohnya? Contohnya adalah sifat al-makar, berbuat makar. Kalau kita katakan Allah itu bersifat berbuat makar, kalau kita tetapkan secara mutlak saja, maka ini menunjukkan kekurangan, sifat kurang pada Allah. Sementara di sisi lain, kalau Allah itu membalas makar musuhnya, maka itulah sifat kesempurnaan, ya. Maka untuk sifat yang seperti ini, kaidahnya adalah kita menetapkan, ya, dengan cara merincinya, ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa idza kanatis sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, apabila sifat itu
sempurna dari satu sisi namun kurang dari sisi yang lain, lam takun thabitan lillahi wala mumtani'atan alaihi ala sabilil itlaq. Maka sifat yang seperti itu ya tidak tetap untuk Allah ya, dan tidak pula dinafikan dari Allah secara mutlak. Jadi tidak ditetapkan secara mutlak, tidak perlu kita ya nafikan dari Allah. Ya, tidak pula kita jauhkan dari Allah sifat yang demikian secara mutlak. Bal la budda minat tafsil, akan tetapi membutuhkan perincian. Ya. Fatuthbatu lillahi fil halil lati takunu kamalan. Maka dia hanya ditetapkan untuk Allah dalam hal di mana sifat tadi menunjukkan kesempurnaan. Wa tumtana'u alaihi fil halil lati takunu naqsan, dan harus jauhkan dari Allah sifat tersebut ya dalam hal dia menunjukkan kekurangan. Kal makar, seperti sifat makar. Wal kaid, dan sifat tipu daya. Allah itu ya bersifat tipu daya atau tidak? Kalau kita katakan Allah bersifat tipu daya, ya, langsung kita katakan iya, maka itu sifat kekurangan. Tapi kalau kita katakan Allah itu ya melakukan tipu daya kepada musuhnya yang melakukan tipu daya atau yang pantas mendapatkan hal tersebut, maka itu adalah menunjukkan kesempurnaan. Ya, wal khada', dan sifat ya menipu. Ya. Allah punya sifat menipu, ya, untuk orang-orang yang menipu Allah. Ya. Wa nahwiha, dan yang semisal dengan sifat-sifat ini, seperti sifat marah juga Bapak Ibu. Allah itu memiliki sifat marah bagi yang pantas mendapatkannya. Ya. Fa hadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabilati mithliha. Maka sifat-sifat yang demikian menunjukkan kesempurnaan apabila dalam hal ya membalas perbuatan yang seperti itu. Ya, li'annaha tadullu ala an fa'iliha li'anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabilati aduwihi bimithli fi'lih. Karena sesungguhnya sifat-sifat yang demikian menunjukkan bahwa pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lemah dari membalas musuhnya dengan perbuatan yang serupa. Jadi kalau Allah dikatakan Allah itu tidak berbuat makar, maka kalau musuhnya berbuat makar, Allah tidak bisa balas. Jadi ini justru menunjukkan kelemahan. Kalau tipu daya musuhnya, ya, kalau musuhnya melakukan tipu daya, maka Allah pun bisa melakukan tipu daya. Kalau musuhnya ya, menipu Allah, Allah pun menipu musuhnya. Jadi di sini kita tetapkan secara terperinci bahwa sifat-sifat itu ya ada pada Allah ya dalam rangka membalasi ya perbuatan yang setimpal dari musuhnya. Ya, wa takunu naqsan, dan dia sifat yang seperti ini akan menunjukkan kekurangan fi ghairi hadhil hal, di lain keadaan selain keadaan ini. Yang menunjukkan kekurangan kalau dilakukan selain dalam keadaan ini. Misalnya Allah melakukan tipu daya kepada orang-orang saleh, ini tidak bisa kita tetapkan untuk Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, fatuthbatu lillahi fil halil ula, maka sifat yang seperti ini ditetapkan untuk Allah dalam hal yang pertama, yaitu dalam hal ya Allah membalasi perbuatan musuhnya. Duna tsaniyah, bukan pada hal yang
kedua, yaitu dalam hal yang selain dari membalas perbuatan musuhnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman menunjukkan keadaan-keadaan tersebut ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah itu berbuat makar, mereka berbuat makar, saya ulangi, mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Jadi sifat makar di sini dikaitkan dengan ya perbuatan musuh Allah. Ya. Dia pantas mendapatkan makar dari Allah. Dan juga di surah At-Tariq, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka itu ya melakukan tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku pun melakukan tipu daya. Jadi jelas di sini sifat tipu daya Allah itu yaitu ya butuh perincian, itu dilakukan oleh Allah. Sifat itu ada ketika Allah membalasi perbuatan yang setimpal dari musuhnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan dia pun menipu mereka. Allah pun menipu orang-orang munafik. Ila ghairi dzalik, dan yang semisal dengan itu ya, semisal dengan itu, dengan misalnya sifat ghadab, sifat marah ya. Allah juga memiliki sifat marah bagi yang pantas ya, mendapatkannya. Fa idza qila, dan apabila dikatakan hal yusafullahu bimakr, misalan ya, hal yusafullahu bil makri mathalan, misalnya ada pertanyaan, apakah Allah itu disifati dengan makar? Fala taqul na'am, janganlah kamu mengatakan ya. Wala taqul la, dan jangan pula mengatakan tidak. Walakin qul, akan tetapi katakanlah huwa makirun biman yastahiqqu dzalika. Tetapi katakanlah bahwa Allah itu berbuat makar bagi siapa yang pantas untuk itu. Wallahu a'lam. Itulah sifat yang pada satu sisi menunjukkan kesempurnaan dan sisi yang lain justru menunjukkan kekurangan. Inilah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.